Ya, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Oke, sudah terdengar ya. Baik, langsung kita mulai ya perkuliahan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita masuk perkuliahan setelah UTS ya. Jadi di mana kemarin itu UTS itu kan ada beberapa materi, misalkan seperti DFD, lalu apa namanya IRD. Nah, kita masuk ke bagian apa namanya materi yang dimana ini termasuk adalah salah satu perancangan di APSI. Kita menggunakan yang namanya diagram, yaitu use case sama sekuensial ya. Jadi sebenarnya memang hampir mirip ya untuk penggunaan apa namanya use case diagram sama sekuensial diagram yang ada di bagian UML. Nah, tapi di sini kita mencoba ya apakah dengan adanya use case diagram dengan sekuensial diagram ini itu bisa membantu untuk pembuatan perancangan di mata kuliah APSI. Nah, kita masuk dulu ke bagian pertama di sini dulu ya. Jadi setidaknya ya untuk tujuan kita mempelajari yang namanya Unified Modeling Language ya, itu kan bahasa apa namanya dalam pemodelan di mana kita membuat suatu sistem ya, di mana dari beberapa objek yang terlibat itu kita buat apa namanya bahasa secara use case diagram sama sequential diagram tadi ya. Nah, di sini kita dapat tiga macam ya. Yang pertama itu kita bisa mendefinisikan konsepnya terlebih dahulu ya. Ada pemodelan yang berbasis objek ya, karena di sini salah satunya adalah OA. Nah, yang kedua itu kita bisa menggunakan notasi ya. Jadi hampir mirip ya kalau kita buat yang namanya BPMN versi 1, versi 2 ya, dan beberapa proses diagram selanjutnya ya. Di sini kita mengkhususkan itu di notasi UML. Nah, yang ketiga baru kita bisa memberikan contoh dari use case diagram atau sequence diagram. Atau bisa jadi nanti ada salah satu penunjangnya itu adalah namanya activity chart ya. Karena kalau kita memahami apa namanya yang membuat diagram baik itu DFD ya ataupun IRD apa namanya itu setidaknya kita harus menyesuaikan dengan studi case masing-masing ya, apa namanya di mana kalau misalnya kita mau membuat DFD sama IRD kita harus menyesuaikan dengan apa namanya studi case yang ada di lingkungan sekitar kita gitu ya. Contoh kalau kita mencoba meneliti secara analisis sama desain ya atau ya itu kan kita harus ketahui apa namanya ibaratnya kayak itu siapa aja gitu. Minimal itu ada dua ya kalau misalkan di DFD tadi. Jadi minimal pembeli ada, penjualnya juga ada gitu. Nah di situ kita bisa lihat apa namanya contoh studi kasus di mana setiap diagram yang kita gunakan atau kita teliti itu bisa menghasilkan analisis yang berupa misalkan kekurangannya apa, kelebihannya juga apa, atau bahkan potensi yang bisa kita raih ya pada saat kita mau meneliti sistem ya. Makanya di sini kenapa yang nomor 3 di sini itu harus sesuai dengan kasus masing-masing ya. Nah, makanya di sini untuk pendahuluannya ya, untuk di bab ini dibahas mengenai pemodelan yang berorientasi itu apa namanya objek ya. Karena di sini salah satu contohnya itu adalah UML atau Unified Modeling Language. Nah, setidaknya di sini untuk di pertemuan ke-9 ini ya, itu kita membahas beberapa diagram untuk memodelkan sistem yang berorientasi objek seperti use case ya. Nanti akan dijelaskan di set berikutnya ya. Jadi didefinisikan apa itu sistem use case beserta atribut pendukungnya ya. Karena kalau di atribut sendiri ya baik itu di ERD kan
itu adalah lebih isi detail itu apa aja sih yang bisa kita lihat di sistem use case itu seperti itu ya. Nah, mungkin untuk yang di berikutnya yang ketiga ini ya. Jadi kita lihat selanjutnya dalam melakukan analisis sistem ya, menggunakan use case juga diberikan yang namanya penjelasan ya. Jadi apa namanya, ada tahap-tahapannya juga nanti kalau kita mau menggunakan dua diagram tersebut ya. Dan contoh mengenai analisis yaitu namanya lanjutan tadi ya. Jadi ada yang lebih apa namanya, lebih ke level dasarnya, tapi juga ada level yang di tingkat lanjut ya. Itu menggunakan yang namanya sequence diagram sama aktivitas ya. Makanya di sini sama seperti yang apa namanya, kalau di beberapa pembuatan diagram ya, sebenarnya kalau kita mau coba di Microsoft Office itu kan ada seperti misalkan VCO ya, itu juga pasti ada beberapa notasi yang bisa kita gunakan. Tapi kalau di sini kita mencoba menggunakan aplikasi, salah satunya itu adalah Power Designer ya. Jadi ini bisa membantu dalam pengerjaan diagram pada sistem use case, ataupun misalkan kita mau membuat yang namanya sequence diagram. Nah, jadi salah satu jenis di termasuk ada namanya pemodelan orientasi objek atau OOAD ya. Di sini kalau di apa namanya, panjangannya itu adalah Object Oriented Analysis Design ya. Jadi di sini definisinya lebih ke ya, dalam memikirkan sebuah masalah dengan menggunakan model yang dibuat ya. Jadi misalkan ada studi case di lingkungan sekitar kita, misalkan di perusahaan yang kita kerjakan, atau misalkan di apa namanya, organisasi sekalipun ya, kita bisa membuatkan suatu case tersebut itu dengan menggunakan model. Makanya di sini disebutnya adalah pemodelan analisis orientasi objek ya. Dan tentunya ini dengan menurut konsep itu sekitar dunia nyata ya. Jadi setidaknya kita bisa mencoba ya, seperti kayak misalkan simulasi, apakah hasilnya itu akurat 100% atau tidak ya, itu tergantung dari apa namanya, hasil yang kita raih pada saat di simulasi ataupun dunia nyata ya. Tapi biasanya memang apa namanya, tidak sampai 100% ya, tapi mendekati lah gitu. Nah, jadi di sini untuk yang setelah itu ya, dasar dari pembuatan itu adalah si objek itu sendiri ya, pembuatan model ya. Jadi objek yang kita lihat itu apa aja yang ada di misalkan di suatu case yang ada di perusahaan ataupun organisasi ya gitu. Jadi sini objek itu merupakan lebih ke kombinasi dari struktur data ya, sama perilakunya dalam satu entitas ya. Kalau perilaku dalam satu entitas di sini apa namanya, ibaratnya job desk si penjual itu apakah hanya menjual barangnya saja gitu ya, belum tentu juga gitu, karena mereka juga menerima pesanan misalkan dari supplier ya, atau misalkan menjaga stok yang ada di tokonya itu tersebut supaya tidak hilang gitu ya. Makanya di sini sebutnya adalah perilaku dalam satu entitas ya, atau misalkan kombinasi dari struktur ya. Karena yang kita lihat di sini tidak serta-merta kita lihat secara fisik ya, atau secara apa namanya, dari indera mata itu, tapi kita juga dari misalkan database yang tadi, karena di sini kombinasi dari struktur data itu disebutnya sebagai objek ya. Nah, makanya di sini definisi untuk berorientasi objek ya, itu kita harus bisa mengatur ya, atau organisasi sistem ya. Jadi dengan adanya organisasi sistem ini itu bisa dikatakan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang mempunyai struktur data dan perilakunya ya. Nah, konsep OOD ini mencakup analisis serta desain pada suatu sistem dengan pendekatan objek ya, yaitu analisis yang berorientasi objek, satunya lagi adalah si desainnya ya, yang berorientasi objek ya.
Jadi kalau di pelajaran mata kuliah APSI ya, pasti kan kita mengenal yang namanya analisis sama desain itu sendiri ya. Jadi kalau analisis ini disebutnya OA, kalau desain itu disebutnya sebagai OOD. Nah, makanya di sini dipecah menjadi dua yang tadi ya. Yang pertama itu adalah si analisis, yang kedua adalah si desain ya. Nah, kalau yang dianalisis itu merupakan metode analisis yang harus memeriksa requirement. Requirement itu ibaratnya kayak syarat minimal yang kita penuhi itu apa dulu ya. Misalkan syarat minimal untuk membuat suatu PC ya, itu minimal kan harus misalkan ada prosesor, ada RAM, ada disk atau SSD, ada monitor, apalagi misalkan keyboard, mouse dan sebagainya gitu. Itu kan suatu minimal ya. Tapi kalau misalnya kita mau memenuhi level di atasnya kan lebih ke rekomendasi ya. Rekomendasi misalkan dari prosesor tersebut itu rekomendasinya adalah dengan menggunakan Core i9 ya, lalu penyimpanan data menggunakan SSD NVMe ya, lalu apalagi misalkan untuk VGA-nya itu menggunakan yang sudah teknologi RTX seperti itu. Itu contohnya untuk lebih ke rekomendasi. Karena arti atau definisi dari requirement itu lebih ke syarat minimal yang harus kita penuhi dulu. Ya. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi ya udah, berarti kan sudah cocok untuk dilakukan sebagai analisis ya, baik itu di misalkan di sistem ataupun di perusahaan. Ya. Karena di sini yang kita lihat ya, yang harus terpenuhi pada suatu sistem dari sudut pandang kelas-kelas serta objek-objek yang ditemui di dalam ruang lingkup perusahaan. Ya. Jadi syarat minimal itu semuanya itu memang pasti ada ya, baik itu kita mau membuat PC, membuat sistem di perusahaan ataupun organisasi supaya bisa terpenuhi dalam membentukkan analisis orientasi objek ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu desain orientasi objek ya. Jadi merupakan metode untuk dapat mengarahkan yang namanya arsitektur sistem. Ya. Kalau definisi dari arsitektur kan ibaratnya kayak kita mau mendesain satu rumah, misalkan rumah dari nol sampai jadi ya. Kalau misalkan dari nol kan kita butuh yang namanya fondasi terlebih dahulu ya, supaya kita bisa membuat apakah rumahnya itu lantai 1 atau lantai 2 atau misalkan sampai lantai 3 lah seperti itu ya. Itu kan pasti rancangan atau apa ya sebutannya itu lebih ke rangkaian, kan itu kan beda ya kalau misalnya satu lantai sama dua lantai. Makanya di sini kita melihat secara desain arsitektur ini apakah sudah memenuhi kriteria kita gitu. Jadi tidak serta merta tampilannya hanya bagus itu aja gitu, tapi juga lebih ke fungsional juga ya. Karena di sini yang didasarkan pada yang lebih ke manipulasi ya. Jadi manipulasi itu lebih ke kayak bisa untuk rekayasa ya, atau merubahan objek-objek suatu sistem atau subsistem. Nah, ini untuk perbedaannya dari OAD tadi, yang satu analisis, yang satu itu adalah desain. Gitu. Nah, sehingga dari definisi untuk UML itu sendiri itu lebih ke bahasa spesifikasi standar, ya. Jadi memang agak tidak terlalu berbeda jauh dengan bahasa pemrograman seperti misalkan Caesar atau C++ gitu. Tapi ini kan lebih ke bahasa yang ada di model itu sendiri, ya. Jadi karena di sini gunanya itu lebih ke untuk mendokumentasikan lalu menspesifikasikan sama membangun satu sistem ya. Dan tentunya definisi yang lain juga banyak ya, bisa berupa himpunan struktur dan teknik ya untuk membangun desain, atau bisa berupa metodologi untuk membangun sistem ya. Itu bisa dikategorikan sebagai definisi UML tadi ya. Jadi memang UML di sini itu bukan sekedar bahasa codingan yang seperti yang kita pernah pelajari waktu di PKS 2 ya. Kalau PKS 2 kan
apa namanya, kita menggunakan C++ lah kalau di zaman dulu gitu ya. Nah, kalau di sini kan lebih ke bahasa yang ada di model tadi. Dan tentunya ini sudah diperkenalkan ya, memang sudah 40 tahun lah gitu, dari usianya juga. Dan ini juga diperkenalkan oleh si Object Management ya. Jadi sebuah organisasi yang telah mengembangkan model, teknologi, dan standar OOP ya, sejak tahun 80-an, artinya sudah 40 tahun. Dan tentunya sekarang untuk ML itu sendiri sudah banyak digunakan oleh para praktisinya atau OOP ya. Dan tentunya ini merupakan dasar bagi perangkat tools atau apa namanya, peralatan ya, desain orientasi objek itu dari yang namanya IBM. Kalau zaman dulu IBM ya, mungkin sekarang lebih ke Lenovo atau apa ya gitu. Nah ini tentunya untuk di definisi secara UML tadi ya. Jadi nanti kalau di slide berikutnya itu kita tidak membahas apa namanya bahasa codingannya, tapi lebih ke penggunaan si notasi UML tadi, apakah sudah sesuai atau belum gitu. Oke, mungkin sebelum kita ke set berikutnya, kita break terlebih dahulu selama 3 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke, kita teruskan ke step berikutnya ya. Jadi untuk beberapa tipe macam diagram Wheeler itu banyak sekali ya. Karena di sini kita cukup hanya dua saja ya. Jadi yang pertama itu di use case diagram, ya. Sama si tadi apa namanya sequence diagram ini. Jadi yang use case diagram itu lebih ke memodelkan proses bisnis, yang sequence itu lebih ke isi pesannya itu antar objek. Ya. Dan sisanya 8 ini terdiri dari beberapa macam diagram ya. Jadi ada yang namanya konseptual, lalu collaboration, state, activity, class, object, komponen, sampai deployment. Yaitu kemudian masing-masing memang berbeda ya, sesuai dengan penamanya tadi. Nah, lalu berikutnya di sini untuk use case ya, kita masuk yang pertama dulu. Itu pertama kali digunakan untuk membuat diagram Unified Modeling Language ya. Jadi yang sekarang banyak diaplikasikan untuk pengembangan sistem dan dapat digunakan sebagai bagian dari SDLC. Nah, makanya di sini kalau kalian membuat perancangan sistem ya, baik itu menggunakan metode waterfall atau misalkan RAD atau misalkan prototype atau misalkan apa namanya Scrum ya, itu tools bantuannya itu kita bisa menggunakan use case. Karena di sini use case itu definisinya lebih ke sebuah pernyataan yang mengungkapkan bagaimana pengguna membayangkan penyebaran operasi, pendukung, atau pembuangan suatu sistem ya. Baik itu produk atau jasa, itu untuk mencapai hasil berbasis kinerja yang diinginkan. Nah, bedanya dengan yang diagram tadi, itu kita lebih ke toolsnya yaitu suatu grafik aktor ya, di mana satu set itu penggunanya lebih ke tertutup ya, jadi close itu oleh batasan sistem ya. Lalu komunikasi atau partisipasi hubungan antara aktor dan proses penggunaan, generalisasi di antara ya. Makanya di sini nanti atribut yang digunakan itu memang ada 6. Jadi ada identifikasi keunikan, yang kedua itu tujuannya, yang ketiga outcome berbasis hasil, yang keempat asumsi, yang kelima kemampuan pengolahan, yang keenam skenario dan konsekuensi. Ya. Jadi di sini untuk atribut use case apa namanya itu bisa kita gunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Penamaan unik ya. Tujuan itu lebih ke apa namanya hasilnya itu mau seperti apa. Boleh minimal satu atau bisa lebih dari satu. Kalau outcome berbasis hasil lebih ke apa namanya minimal kan satu atau lebih perilaku sistem atau entitas atau produk atau bahkan apapun ya. Yang penting bisa mencapai tujuan yang berorientasi pada hasil yang diinginkan. Nah, kalau asumsi itu lebih ke batasannya. Nah, lalu kemampuan pengolahan lebih ke stimulus atau responnya tadi, sama skenario dan konsekuensi itu jika terjadi, misalkan kita mempunyai plan ya, plan A, plan B, atau plan C. Nah, ini untuk digunakan sebagai atribut use case. Nah, makanya di sini fungsi use case diagram itu tentu saja pertama menjelaskan fasilitas yang dibutuhkan ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai apa namanya pekerja ya, yang misalkan di Indomaret itu. Nah, sebagai kasir kan membutuhkan fasilitas pertama, misalkan komputer untuk melakukan transaksi ya. Lalu barcode ya, apa namanya barcode reader ya, untuk apa namanya input barang yang dibeli oleh konsumen ya. Satu barang kan satu apa namanya scan itu ya. Lalu mejanya, meja apa namanya meja kasir untuk menampung sementara barang belanja yang dibeli oleh konsumen tadi, atau untuk apa namanya memajang produk yang ada di etalase ya. Biasanya kan kalau yang di dekat kasir itu rata-rata memang yang biasanya itu apa namanya dibayar lebih lah oleh produsen untuk memajang di atas meja kasir, karena pasti
Kalau pembeli kan lebih sering ke meja kasir ya dibandingkan dengan meja atau rak lah yang ada di misalkan makanan atau minuman gitu. Karena yang sering dilatih itu adalah meja kasir gitu. Nah, makanya di sini fasilitas seperti itu bisa digunakan sebagai fungsi use case diagram lagi. Ya. Nah, yang kedua ini menjelaskan komunikasi ya antar klien atau antar user atau misalkan antar entitas gitu ya. Jadi ibaratnya instruksi dari atasan ke bawahan itu jelas. Jadi nggak ada yang miskom, nggak ada yang kalau satu tidak tersampaikan lah gitu. Itu yang dimaksud dari menjelaskan komunikasi antar klien. Yang ketiga itu kita membuat tes dari kasus secara umum. Ya, maksudnya seperti apa? Kalau kita mau menggunakan sistem yang baru ya kita bisa menggunakan use case diagram di sini. Ya. Meskipun memang lebih lebih valid kalau kita menggunakan simulasi tes yang ada misalkan di ProModel ya gitu ya. Itu kan lebih tahu lah hasil yang diinginkan seperti apa gitu. Karena di sini kan kita hanya cukup dalam bentuk diagram saja ya. Karena kan diagram itu tidak tidak 3 dimensi lah gitu. Karena di sini kan kita membuat diagramnya secara 2 dimensi. Dan di sini memang bisa membuat tes dari kasus-kasus secara umum supaya bisa ketahuan gitu antara kelebihan sama kekurangannya ada di sistem itu apa. Nah, sehingga di sini untuk ilustrasi dari use case diagram setidaknya ya entitas terlibat ya minimal 2 lah. Misalkan antar pembeli atau antar penjual gitu. Ya. Dan tentunya di dalam di antara 2 entitas atau 3 entitas di sini ya itu pasti ada namanya use case 1, 2, dan 3 ya. Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini untuk notasi yang digunakan di Power Designer ya itu yang pertama entitas itu disebut sebagai aktor ya. Lalu di dalamnya itu ada use case, lalu untuk jalur komunikasinya itu menggunakan asosiasi ya. Dan satu lagi adalah ada generalisasi sama dependensi ya. Jadi ini lebih ke penghubung antara use case dengan use case spesifik. Satu lagi adalah hubungan antara 2 model elemen. Ya. Ini kalau kita mau membuat use case diagram itu lebih dari 1 ya. Tapi biasanya kita membuat use case diagram itu hanya 1 saja. Nah, setelah ini ada juga sequence diagram. Ini lebih ke lanjutannya dari buatan use case ya, yang menerangkan tata urutan proses yang dianalisis dari dunia nyata ya. Jadi kita gunakan sequence chart. Nah, alat ini menggambarkan sejumlah contoh objek dan pesan atau message ya yang diletakkan di antara objek-objek ini di dalam sequence diagram seperti yang ada di gambar gitu. Jadi mungkin bedanya yang tadi dengan diagram itu lebih ke pesannya yang disampaikan itu apa. Nah, saya di FD itu kan yang dikirim itu kan berupa aliran datanya ya. Kalau di sini lebih ke message atau pesannya. Gitu. Nah, jadi yang berikutnya untuk tahapan use case diagram ini bedanya ya. Kalau kemarin kan di sini kita menggunakan konsep data model, ini kita menggunakan object oriented model ya. Jadi di sini masuk ke diagram di sini ya. Nah, nanti kita klik OK pada saat di Power Designer itu. Nah, jadi bedanya dengan beberapa notasi yang lainnya, di sini ada namanya use case diagram. Nah, di sini ada berapa nih? Ada 7 notasi ya, yang bisa digunakan seperti yang tadi yang kita lihat di sini ya. Jadi fungsinya itu apa saja yang bisa digunakan di use case diagram. Nah, lalu untuk tahapan sequence diagram ini kalau kita mau menggunakan sebelahnya ya. Tadi kan di sini use case diagram nih ya, yang sequence diagram di sebelah. Nanti muncul juga notasi yang di belakang itu nanti lebih banyak dari use case ya. Karena di sini sequence diagram itu tahapannya memang lebih banyak dibandingkan dengan use case. Nah, makanya di sini kenapa analisis use case itu yang pertama ya. Jadi setiap use case dan kemungkinan besar ya atau kemungkinan skenario yang mewakili serangkaian
interaksi diantisipasi antara para pelaku ya. Jadi skenario itu kan ibaratnya kayak kita punya minimal 2 plan ya, plan A atau plan B. Jadi misalkan kita sebagai mahasiswa mau berangkat kampus dari kosan atau asrama gitu ya. Nah, pada saat mau berangkat ke kampus itu kita mau naik apa? Ya, misalkan mau naik motor, atau misalkan naik Gojek atau Grab lah gitu. Itu kan sudah termasuk skenario lebih dari satu ya, karena kita mau menggunakan kendaraan sendiri atau misalkan mau menggunakan jasa seperti misalkan Gojek atau Grab. Makanya di sini itu disebutnya sebagai skenario yang bisa lebih dari satu. Nah, yang kedua, apabila skenario dan aktor ini sudah bisa kita identifikasi ya, analisis sistem ini perlu memahami kemungkinan besar atau kemungkinan interaksi ini antara sistem aktivitas kepentingan dan eksternal sistem dan lingkungan operasional. Ya. Setidaknya yang terlibat itu siapa saja. Gitu. Dan tentunya kalau kita lihat yang di sebelah kanan bawah ini ya, itu kan ada hampir mirip lah kayak kita membuat namanya cross functional diagram gitu ya. Jadi misalkan dari entitasnya itu sistem operator, yang kedua subsistem 1, yang ketiganya subsistem 2 ya di sini. Dan kita lihat di sini memang dari mulai sampai akhir itu masing-masing ada ya. Dan tentunya kalau misalkan ada kondisi itu menjadi kemungkinan lebih dari satu, itu kita gambarkan sebagai belah ketupat yang ada di gambar di bawah VT11, di bawah 1, ya. Itu kan bisa terjadi ya kalau misalkan adanya kemungkinan skenario yang lebih dari satu tadi. Nah, di sini setidaknya ya, karena dengan adanya analisis ke sini, UML itu sebagai sebuah tools yang berguna dalam memahami rancangan isyarat dan respon perilaku antara sistem yang berinteraksi. Gitu. Nah, setidaknya untuk yang kita ambil contoh ini ya, ini spirulina itu lebih ke ini ya, pembuatan yogurt, tapi yang tradisionalnya gitu. Jadi bukan apa gitu ya. Ini kita ambil secara tradisional tadi. Nah, makanya di sini untuk pertama ya, diagram use case ini, sistem produksi spirulina ini menggambarkan suatu interaksi antara si manajer sama dengan teknisinya, jadi sistem. Ya. Nah, jangkauan sistem yang dibahas pada diagram use case ini hanya pada sistem produksi spirulina saja. Ya, jadi sehingga dibuat boundary box atau batasannya ya, sistem produksi spirulina ini di sekitar use case. Ya. Diagram ini kita bisa lihat di gambar sebelah kanan ya. Nah, perlu kita lihat di sini memang aktor yang terlibat itu masih lebih dari satu. Kalau di sini kita lihat ada 7 ya, 2 di sebelah kiri, 5 di sebelah kanan gitu ya. Masing-masing mempunyai yang lingkaran di sini sebutnya sebagai use case ya. Jadi masing-masing itu ada. Nah, mulai dari pembiakan spirulina, lalu pemanenan, pengeringan, QC sampai dengan pengemasan ya. Nah, tentunya untuk yang garis ini kan disebutkan sebagai asosiasi ya. Itu boleh lebih dari satu. Misalkan dari manajer produksi itu langsung terhubung dengan 4 asosiasi ya. Pertama pembiakan, kedua pemanenan, yang ketiga pengeringan, satu lagi pengemasan gitu. Tapi kalau yang di mungkin hanya cukup satu aja, ke QC-nya saja. Nah, ini baru untuk contoh kasus 1 ya. Nah, sehingga kalau kita membuat tahapan lanjutannya ya dari use case menjadi sequence ini, kita lihat di sini ya, sistem produksi spirulina itu memiliki 5 ya sequencer ya, karena yang tadi kan kita lihat use case-nya itu ada 5 ya, mulai dari pembiakan sampai pengemasan. Nah, di sini kita juga membuat 5 sequence chart ya. Sebenarnya sequencer itu lebih mirip cross functional diagram CFD tadi, cuman bedanya dia ada pesan yang tersampaikan gitu. Nah,
karena memiliki 5 sequencer ini, maka itu sesuai dengan case yang terdapat pada diagram use case yang sebelum ya. Jadi mulai dari pembiakan yang sini sampai dengan pengemasan. Ya. Jadi kita lihat di kiri bawah ya. Jadi masing-masing di sini apa namanya? Mulai dari pembiakan, lalu pemanenan, apa lagi? Saya lupa. Ketiga itu pengeringan ya, pengeringan, QC quality control sama pengemasan. Itu semua di dalam proses masing-masing ya. Sebenarnya bisa aja ya kalau misalkan kita melakukan cross proses dari yang pertama ke 5 itu bisa aja. Tapi kan di sini kita contohnya masing-masing ya. Karena di sini kalau kita lihat pembiakan itu dari pencampuran nutrien ya sampai dengan pertumbuhannya gitu ya. Nah, tentunya untuk proses mulai dan selesai itu juga harus ditulis juga ya di sini masing-masing gitu, supaya yang namanya kita membuat diagram itu memang wajib untuk melakukan penulisan seperti itu ya. Nah, ini ada 5 sequencer. Kalau misalkan kita mau mendetailkan lagi seperti kanan itu juga bisa, itu namanya adalah sequencer infinite. Karena di sini ciri khasnya sequencer itu adalah di mana dia bisa mendetailkan seperti yang ada di gambar kanan sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan memang ada manajer produksi dan teknisi kultivasi ya. Karena ini kita lihat sudut pandangnya dari teknisi terlebih dahulu ya. Kalau tadi kan teknisi kultivasi kan kalau kita ada di paling atas ini, yang kanan atas. Nah, jadi untuk pembiakan spirulina itu pesan yang disampaikan itu apa aja? Ada berupa pencemaran nutrien, penetapan pH, pembentukan ya. Nah, di sini pesan yang disampaikan itu apa aja? Bisa berupa approvalnya atau misalkan konfirmasi, itu bisa ditulis seperti ini ya. Dan teknik penggambaran atau apa ya? Penulisan untuk sequencer itu memang agak sedikit berbeda ya dibandingkan diagram lainnya. Karena di sini rata-rata memang kalau tidak menggambarkan kotak, kita menggambarkan arah tanda panah yang dituju gitu ya. Dan tentunya pasti ada semuanya pesannya gitu, atau message-nya. Nah, ini untuk contoh di sequencer-nya. Lalu kalau misalkan kita ambil contoh S2 ya, misalkan ini produk dari ya, yang ada di beberapa daerah gitu. Ini sekarang belajar ini aja. Yang pertama adalah developer outlook ya. Yang ketiga itu adalah penjual teknik. Ini contohnya di mengembang produk tadi. Tentunya untuk case-nya juga ada 3 klasifikasi, penentuan, elemen sama kelompok. Nah, kali ini kalau kita membuat diagram tentunya ini kita ambil contoh ya. Tadi itu namanya klasifikasi konsumen. Artinya nanti untuk diagram itu nggak hanya ini aja, jadi ada lagi kami ambil beberapa kedua tiga ada disesuaikan case nomor 2 sama nomor 3 tadi ya. Nah, ada catatan case bagi buat untuk pakai kemampuan prediktif yang punyanya, maka ada bagi buat dia sampai tanya yang aja sesuai dengan case yang terdapat pada case gambar sebelumnya sebetulnya. Nah, pada gambar itu kita bisa lihat contoh selanjutnya ya, itu bisa kita menggambarkan atau ilustrasikan aktivitas di masing-masing proses. Sampai di
hanya satu aja ya, tidak hanya konsumen lain bisa kan kurang bagian ya. Nah ini banyak ya yang tersampaikan di mana ini sampai tujuh ya, tipe perbedaannya sesuai. Dan tentunya ini memang harus tidak boleh yang berdiri sendiri. Nah, untuk menyampaikan ketika itu jangan sebenarnya kalau yang kalau tadi kita ada tiga ya kalau tadi konsumen lalu menemukan yang biasanya ya sama desain dan korporasi dan ini menggunakan konsep desain dan mungkin agak berbeda ya karena ya yang namanya desain itu kan tidaknya itu bisa dibuat sebagai aktivitas yang lebih tiga tadi yang tinggal kalau tesnya tiga bisa terus terjadi jadi memang masanya ya itu kan ya tapi juga lebih asalkan arah dari sisi apa namanya pembuatan ini boleh ada yang berdasarkan karena hal-hal yang di awal itu jadi sambil di hal-hal ke semua tadi. Jadi ini kita lihat namanya konsumen itu kita bisa mencari konsumennya sampai dengan mendapatkan tentunya dengan area mengembangkan kompetensi ya. Nah, kompetensi ini memang proses banyak yang menggunakan konsumen ya. Masing-masing dari pengembangan bisnis tadi itu mulai dari mulai sampai dengan proses itu semuanya ya tadi yang ada satu itu bagi data gambar tadi ini kita untuk memulai sistem pengembangan produk tadi sebagai apa namanya panggangan sosial. Oke hari ini ya tentang ini kita bisa membahas apa oke mungkin biasa ya untuk di kelas iya di cek dulu satu mana bisa enggak ada halo bismillah ada bismillah oke berikutnya kira-kira ada oke Patricia ya oke Jenny